Hai, selamat datang dalam video pembelajaran kimia. Yuk belajar kimia berkaitan dengan kehidupan sehari-hari dan lingkungan. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang polimer. Apa itu polimer? Polimer adalah makromolekul yang tersusun dari unit-unit kecil yang berulang. Bisa disebut dengan monomer. Salah satu jenis polimer yaitu PVC. Lebih tepatnya, PVC termasuk homopolimer, yaitu polimer yang tersusun dari monomer yang sama, yaitu vinyl klorida. PVC memiliki banyak penggunaan, seperti konstruksi, otomotif, listrik, medis, pakaian dan tekstil, kemasan, dan masih banyak lagi. Selanjutnya adalah bagian dari sintesis PVC. Dalam sintesis polimer, bisa juga disebut sebagai polimerisasi. Terdapat dua jenis polimerisasi, yaitu polimerisasi adisi dan juga polimerisasi kondensasi. Jenis polimerisasi akan ditergantung terhadap bentuk monomernya. Untuk polimerisasi kondensasi, monomer perlu memiliki dua atau lebih gugus fungsi. Sedangkan polimer adisi memerlukan ikatan rangkap atau juga berbentuk siklik. PVC merupakan polimer yang monomernya berasal dari vinyl klorida. Dan seperti yang kita lihat, vinyl klorida itu memiliki ikatan rangkap. Jadi, reaksi pembentukan PVC itu adalah polimerisasi adisi. Metode poliadisi bisa juga disebut sebagai polimerisasi radikal bebas. Dalam polimerisasi ini akan membuat molekul menjadi bentuk radikal bebas. Nah, apa itu radikal bebas? Radikal bebas adalah istilah di mana pada suatu molekul terdapat satu elektron yang tidak memiliki pasangan. Hal ini mengakibatkan molekul akan bersifat sangat reaktif dan juga akan bereaksi terus-menerus. Nah, sekarang tuh dalam poliadisi terdapat 3 tahap dalam bereaksi. Yang pertama adalah inisiasi. Inisiasi adalah proses di mana monomer akan diberikan inisiator dan sifat monomer akan menjadi radikal bebas. Senyawa yang digunakan sebagai inisiator biasanya memiliki gugus fungsi azo, disulfid, dan juga peroksida. Dalam proses inisiasi, pertama inisiator akan diberikan cahaya UV yang mengakibatkan terbentuknya dua senyawa radikal seperti pada reaksi berikut. Setelah senyawa radikal bebas terbentuk, akan direaksikan dengan vinyl klorida. Reaksi ini mengakibatkan ikatan rangkap hilang dan juga membuat monomer menjadi radikal. Tahap selanjutnya adalah propagasi. Propagasi adalah proses yang bisa juga disebut sebagai perpanjangan, di mana monomer yang bersifat radikal ini akan bereaksi terus-menerus. Reaksi terus-menerus ini akan membuat rantai semakin panjang. Seperti pada reaksi berikut, ketika monomer bereaksi dengan monomer radikal bebas, rantai akan semakin berpanjang. Untuk memberhentikan perpanjangan ini, tahap selanjutnya adalah terminasi. Terminasi merupakan proses di mana reaksi akan diberhentikan dengan cara memberikan molekul radikal dengan molekul radikal juga. Hal ini akan membuat senyawa radikal menjadi stabil seperti pada reaksi berikut. Setelah mengetahui bagaimana PVC itu dihasilkan, yaitu melalui proses sintesis, kita akan membahas karakteristik yang dimiliki oleh PVC. Dari segi kekuatan dan ketahanan, PVC memiliki kekuatan yang baik dan tahan terhadap kehausan, korosi, dan kebocoran, membuat PVC cocok untuk berbagai aplikasi dan konstruksi pipa. Dari segi ketahanan terhadap bahan kimia, PVC tahan terhadap banyak zat kimia, termasuk asam dan basa, sehingga PVC banyak digunakan dalam sistem perpipaan untuk air dan limbah kimia. Dalam isolasi listrik, PVC memiliki sifat isolasi listrik yang baik, sehingga PVC digunakan dalam kabel listrik dan isolasi kabel. Untuk kemampuan pemanasannya, PVC dapat dibentuk dengan mudah menggunakan pemanasan dan cetakan, membuatnya ideal untuk produk-produk seperti profil jendela, pintu, dan perlengkapan rumah tangga lainnya. Dalam ketahanannya terhadap api, PVC dapat
diberi bahan tambahan untuk meningkatkan resistensinya terhadap api, sehingga PVC dapat digunakan dalam produk-produk yang memerlukan sifat tahan api. PVC relatif murah dibandingkan dengan beberapa polimer lainnya. Untuk daur ulangnya, PVC dapat didaur ulang untuk digunakan kembali dalam berbagai produk. Meskipun proses daur ulangnya kadang-kadang memerlukan teknologi khusus karena aditif dan stabilisator yang digunakan dalam formulasi PVC. Dengan mengetahui karakteristik-karakteristik yang dimiliki oleh PVC, itu akan membantu kita untuk menentukan bagaimana baiknya PVC diaplikasikan. Dalam bidang konstruksi, PVC banyak digunakan dalam konstruksi untuk pipa air, saluran pembuangan, profil jendela dan pintu, panel dinding, lantai vinil, dan juga atap rumah. Selanjutnya, dalam bidang industri elektrik, PVC digunakan sebagai bahan isolasi dalam kabel listrik dan kabel komunikasi karena sifat isolasinya yang baik dan ketahanannya terhadap korrosi kimia. Dalam bidang kesehatan, PVC digunakan dalam peralatan medis seperti untuk selang infus dan kantong darah karena sifatnya yang steril dan tahan terhadap zat kimia. Untuk kebutuhan otomotif, PVC digunakan dalam berbagai aplikasi otomotif, termasuk dalam selang bahan bakar, pelapis kabel, dan komponen interior. Dalam industri rumah tangga, PVC digunakan dalam berbagai peralatan rumah tangga seperti pipa selang, tirai shower, dan juga lantai vinil. Untuk pemanfaatannya dalam kemasan, PVC juga digunakan dalam kemasan produk, terutama dalam bentuk film tipis yang dapat digunakan untuk makanan, farmasi, dan industri lainnya. PVC juga ditemukan dalam mainan anak, furnitur, perlengkapan taman, dan berbagai produk lainnya. Degradasi polimer merupakan perubahan dalam komposisi kimia suatu polimer yang menyebabkan penurunan sifat fisik seperti kekuatan, kelenturan, dan penampilan. Degradasi melibatkan oksidasi dan pemutusan rantai molekul sehingga berat molekul dan derajat polimerisasi dari polimer akan menurun. Degradasi polivinyl klorida atau PVC dipengaruhi oleh faktor panas, cahaya, ataupun organisme pendegradasi yang menyebabkan PVC berubah warna dan menjadi rapuh. Pada gambar berikut, terlihat secara umum bahwa degradasi PVC dapat dibagi menjadi 3 metode, yaitu degradasi physical, biological, dan chemical. Pada degradasi biological berasal dari serangga dan mikroorganisme yang menghasilkan complete degradation membentuk senyawa non-toksik seperti karbon dioksida, nitrogen, metana, dan H2O. Degradasi kimia dapat menggunakan natrium hidroksida, kalsium hidroksida, ion SCN, OH, N3-, dan etilendiamin. Degradasi fisik contohnya seperti grinding dan penghancuran. Selain itu, bisa juga akibat fotooksidatif dari sinar UV dan degradasi termal. Energi dari sinar UV dan termal akan menginisiasi pemotongan rantai karbon secara random hingga terbentuk dua radikal atau membentuk ikatan rangkap. Oksigen di udara dapat masuk hingga terjadi reaksi oksidasi lalu dehidroklorinasi atau penghilangan gugus klorin. Reaksi ini terus berlanjut yang menyebabkan rantai panjang PVC menjadi fragmen-fragmen dan berubah komposisi kimianya. Pada siklus hidupnya, limbah PVC cenderung sukar untuk mengalami degradasi seperti plastik konvensional lainnya karena terdiri dari atom-atom karbon yang cukup tahan terhadap degradasi atau pembelahan hidrolitik. Selain itu, mikroplastik juga merupakan hasil degradasi dari plastik yang lebih besar dan dapat menyebarkan ke lingkungan, termasuk perairan dan tanah. Limbah PVC berasal dari limbah pipa, kabel elektronik, komponen konstruksi, hingga alat medis seperti sarung tangan, tas intravena, tabung, kateter, dan kemasan yang digunakan dalam pengaturan medis. Oleh karena itu, diperlukan proses recycle PVC untuk menjaga lingkungan sekaligus ketersediaan sumber bahan baku.
Salah satu metode recycle limbah PVC adalah hidrotermal. Proses hidrotermal ini menggunakan tekanan dan suhu tinggi dengan keberadaan air atau uap. Rantai polimer PVC akan di-breakdown dan dipisahkan berdasarkan komponennya untuk digunakan kembali sebagai bahan baku pembuatan produk lain. Prinsip dari hidrotermal memanfaatkan uap jenuh dengan suhu tinggi, yaitu sekitar 200 derajat Celcius pada tekanan tertentu. Sampah dimasukkan ke dalam reaktor, lalu disuntikkan uap jenuh. Proses pengadukan selama 1 jam menjaga suhu dan tekanan agar sampah terolah dengan baik. Hasilnya adalah produk yang lebih kecil dalam volume tertentu. Terdapat karakterisasi dan analisis yang dilakukan pada polyvinyl chloride atau PVC. Karakterisasi yang pertama yaitu menggunakan FTIR, bertujuan untuk menentukan gugus fungsi pada PVC. Dapat dilihat dari gambar di daerah serapan 617 sampai 694 terdapat ikatan CCl. Di daerah 1328 terdapat ikatan CH2. Di daerah 1435 terdapat serapan Cl di mana bertindak sebagai vibrasi ulur simetri CHCl. Di daerah 1602 terdapat C double bond C dan di daerah 1722 terdapat C double bond O. Selanjutnya, karakterisasi menggunakan scanning elektron mikroskopi atau SEM bertujuan untuk menunjukkan adanya morfologi pembentukan serta cross section. Pada pengujian SEM dengan perbesaran 200 kali dan 400 kali pada voltase 5 kV, sampel PVC murni menunjukkan morfologi berlapis dan teratur, sehingga menggambarkan material yang bersifat keras, kaku, dan kuat, serta memiliki kemurnian sebesar 99,9%. Pada uji densitas di mana bertujuan untuk menentukan massa jenis atau tingkat kepadatan dari komposit PVC dengan filter precipitate kalsium karbonat atau PCC. Dapat dilihat dari grafik, densitas paling kecil terdapat kandungan PCC dengan 140 PHR yaitu sebesar 1,61 gram per cm kubik. Serta densitas paling besar terdapat pada PCC 300 PHR yaitu sebesar 1,842 gram per cm kubik. Dari kenaikan jumlah filter PCC terdapat komposit PVC akan menambah densitas dari setiap variasi komposit PVC. Pada karakterisasi dengan menggunakan XRD yaitu visualisasi grafik dari data difraksi sinar X. Pada gambar terlihat adanya puncak-puncak difraksi yang menunjukkan perluasan akibat ukuran dan regangan partikel, mengindikasikan adanya puncak yang dominan pada sudut 2 theta sebesar 29,643 derajat dengan intensitas relatif sebesar 4738,63 dan pada peak 2 theta sebesar 39,482 derajat dengan intensitas relatif sebesar 895,756. Dari data yang diperoleh dari software Origin bahwa komposit PVC memiliki indeks kristalisasi sebesar 37,1% dan memiliki ukuran kristal rata-rata sebesar 24,27 nanometer. Karakterisasi selanjutnya, pada sampel PVC menggunakan TGA bertujuan untuk analisis termografimetri. Pada hasil penelitian didapatkan kurva pada sampel PVC murni tahapan dekomposisi massa masing-masing di suhu 267 sampai 390 derajat dan 390 sampai 510 derajat. Kurva menunjukkan penipisan massa total sebesar 95% dan menyisakan sisa arang sebesar 5%.